Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa sallama tasliman katsira ila yaumiddin wa ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita taufik, memberikan kita hidayah untuk melanjutkan belajar ilmu nahwu. Karena kalau bukan pertolongan Allah, kalau bukan taufik dari Allah, maka kita enggak akan mampu untuk menghadiri majlis daripada majlis-majlis ilmu. Alhamdulillah. Kita kemarin tafasil ya, yang terakhir ya. Tafasilul asma'il lati la tansarif. Kita ulang lagi sedikit. Kemarin kita telah bahas di awal itu adalah huruf ada dua. Ya, huruf ada dua. Ada yang ma'ani, ada yang mabani. Nah, kalau huruf mabani ini adalah huruf hijaiyah, gampang ya. Huruf hijaiyah yang dia tidak akan kita temui di Al-Qur'an, hadis atau di kitab-kitab para ulama. Nah, adapun huruful ma'ani inilah huruf yang kita akan temui di kitab-kitab para ulama, di kitab hadis atau di Al-Qur'an. Nah, kemudian dilanjutkan dengan pembahasan kalimat itu kata. Ya, al-kalimah di dalam bahasa Indonesia adalah kata. Kata terbagi menjadi 3, isim, fi'il dan huruf. Tapi hurufnya yang punya makna. Ya. Ya, isim, fi'il, hurufnya harfun ja'ali ma'nan, huruf yang punya makna, huruful ma'ani. Dan ketiga kata ini disusun asalnya dari huruful mabani, huruf hijaiyah. Kemudian setelah membahas kalimah ada 3, dibahas lagi ada pembahasan jumlah mufidah atau kalam, yang dia itu adalah inti dari pembahasan kita, atau kita selalu ya berputar di pembahasan kalam. Kita selalu meneliti kalam nanti ketika kita telah belajar nahwu. Dan kalam ini atau jumlah mufidah dia hanya tersusun dari 3 perkara, yaitu adalah isim atau enggak fi'il atau enggak huruf. Jadi susunannya tuh nanti bisa isim sama isim. Contohnya Zaidun qa'imun, Zaid berdiri, gitu kan? Kemudian fi'il dan isim, qoma Zaidun, qoma ini fi'il, Zaid berdiri juga artinya, ya. Atau enggak isim fi'il huruf, qoma Zaidun fil masjidi, ada fi'nya, ada huruf. Atau enggak isim dan huruf, ya. Itu kalam. Kemudian dilanjutkan di Al-Muyassar ini tentang lebih lanjut lagi bagaimana kita cara mengetahui isim. Dibawakanlah bab alamat isim, tanda-tanda isim. Tanda isim pertama jer, ya. Jer itu enggak selamanya kasroh, tapi kalau kasroh pasti jer, ya, jer. Jadi bisa dengan kasroh, dengan yang menggantikan kasroh. Kemudian berikutnya ada al atau al-alif wal lam, gitu kan, dikenal. Kemudian berikutnya ada huruful khafat, huruf jer, huruf yang menyebabkan isim setelahnya majrur. Kemudian satu lagi ada tanwin. Ya. Kalau ada tanwin berarti dia adalah isim. Kemudian disebutkan huruf-huruf jar apa aja supaya kita tahu ini huruf jar, setelahnya berarti adalah isim. Kemudian dilanjutkan penjelasan fi'il. Kalimat yang kedua atau kata yang kedua. Fi'il itu didefinisikan apa, kemudian
Fi'il itu tandanya apa? Ada 4 juga disebutkan. Qad, sin, saufa, kemudian ta ta'nis sakinah. Nah, ta ta'nis sakinah. Untuk fi'il ini lebih lanjut dan lebih bagus lagi nanti ketika kita belajar ini tasrif, insyaallah kita hafal nanti. Ta ta'nis sakinah. Kemudian dilanjutkan pembahasan huruf. Dilanjutkan dengan pembahasan huruf. Huruf itu dia adalah kata, dia dikasih definisi di situ bahwasanya huruf itu kata yang maknanya dipahami ketika bersama dengan yang lainnya. Tapi huruf nggak punya tanda khusus. Gampangnya kita hafal aja kalau huruf makna terbatas. Gitu kan? Lanjut setelah itu setelah selesai memberikan penjabaran yang singkat tentang isim, fi'il dan huruf, ditambah lagi pembahasan isim lagi. Isim itu terbagi menjadi 9. Yang kita hafal kan? Isim terbagi menjadi 9. Kemarin udah kita hafalkan, udah kita setorkan, dan masing-masing isim ini memiliki tanda khusus dari sisi i'rabnya, perubahannya. Kan nahukan kita bahas perubahan kata kan, perubahan akhir kata, gitu kan. Kemudian setelah selesai baru dibahas ini table. Ya, setelah table baru di sini isim-isim yang mabni. Untuk menggambarkan kepada kita semua bahwasanya ini isim-isim yang mabni cuma 5 terbatas. Berarti setelah sisanya atau selain daripada ini dia mu'rab atau bisa dirubah. Ingat ya, kita harus familiar dengan istilah-istilah nahwu. Apa itu mu'rab, mabni, ya, supaya kita ketika kita bahas kita singgung nggak bingung lagi. Nah, kemudian setelah selesai di sini terdapat isyarat bahwasanya isim terbagi 2, ada yang mu'rab, ada yang mabni. Nah, di isim yang mu'rab itu yang ke-9, kan ada 9 kan isim kan? Pertama isim mufrad, kedua musanna, ketiga mudzakkar salim, jamak muannats salim, taksir dulu, af'al khamsah, maksur, mangkus dan ismul ladzi la yansharif. Gitu ya. Naam. Barulah di situ ada namanya ismul ladzi la yansharif, isim yang tidak ditanwin. Nah, kan kita kan bingung ya, apa sebab dia enggak ditanwin? Kapan isim itu enggak ditanwin? Dikarenakan hukum asal isim ditanwin. Ketika kata atau suatu perkara keluar dari hukum asal, dia ada alasannya. Kemudian setelah membahas isim mabni, dibahas lagi lah sedikit kembali ke ismul ladzi la yansharif, isim yang tidak ditanwin. Apa sih alasannya gitu. Paham ya? Ya. Bisa dipahami? Oke, alhamdulillah. Kemarin kita telah bahas isim yang tidak ditanwin itu terbagi 2. Yang pertama, yang dia memiliki satu sebab, satu illah namanya. Illah itu sebab. Yang kedua, dia memiliki 2 illah, 2 sebab, menjadi tidak ditanwin. Sebelum kita lanjut baca kitab, kita harus baca papan tulis dulu. Ini wajib digambarkan di papan tulis. Kalau nggak digambarkan di papan tulis, itu sulit, ya, sulit. Jadi makanya penting pakai papan tulis ya Pak ya. Nah, yang memiliki satu sebab itu pertama, ini cuma 3. Ingat, yang memiliki satu sebab cuma 3. 3 yang di atas itu. Kelihatan kan? Halaman 15. Ya. Pertama sigoh muntahal jumu', udah kita bahas kemarin. Sigoh itu bentuk. Muntaha itu akhir, al-jumu' dari jamak. Artinya apa? Ini jamak yang paling terakhir. Jamak yang paling terakhir. Oleh maksudnya jamak yang paling terakhir gimana? Intinya
ini adalah kata yang sudah tidak bisa dijamak lagi. Emang ada kata yang bisa, kata udah jamak tapi dijamak lagi? Ada, kemarin kita telah bahas. Gitu ya. Contohnya kalbun, kilabun, aklabun, akalib, kalalib. 6. Gampangnya untuk memahami sebab ini, satu sebab ini, dia itu ala wazni mafa'il atau mafa'il. Bentar. Dan di sini wazannya gampangnya mafa'il atau garis miring. Ada nggak di situ mafa'il? Nggak ada kan? Tapi di contoh itulah. Hah? Gimana? Ya, di contoh itu ada isyarat. Di contoh itu ada isyarat bahwasanya isim terbagi menjadi wazannya ada 2. Mafa'il atau mafa'il. Sudah paham ya? Kapan dia itu isim mengikuti wazan ini, maka dia tidak ditanwin. Berarti sebabnya cuma 1. Apa sebabnya? Mengikuti wazan mafa'il atau mafa'il. Prakteknya, contohnya apa? Yang mafa'il. Masa jidu. Lihat, mafa'ilu. Kita jangan pikirin akhirnya ya. Karena akhirnya nanti kita akan bahas di halaman 34. Kenapa kok dia bisa dhamma atau marfu, kenapa masuk, kenapa majrur nanti. Tapi kita fokus wazannya. Yang kedua, jadi wazan itu adalah timbangan kata. Kata itu punya timbangan. Ya. Kata itu memiliki apa? Timbangan. Seperti misalkan nasara, dia timbangannya fa'ala. Mudhari'nya yang suruh timbangannya yaf'ulu. Ini juga sama. Paham? Iya, mafa'il. Itu belakangnya nanti. Iya. Iya, di situ contohnya masajida. Kemarin kita bahas, jangan pikirkan kenapa dia bisa bisa mansub. Anda juga nggak tahu itu mansub atau majrur. Tiba-tiba di fathah di situ. Karena syahid, ya. Inti dari pembahasan kita itu kapan isim dia wazannya seperti ini, maka dia nggak ditanwin. Baik nanti dia marfu atau mansub atau majrur, itu urusan belakangan. Paham ya? Karena itu nanti di halaman 34. Paham? Kemudian lagi yang mafa'il. Apa contohnya? Dana nira. Dana nira perlu apa aja lah, udahlah anak sukun aja. Biar enggak ribut dengan harokat akhir. Dana nir gitu ya. Nah, itu kok ini kemarin soalnya gitu juga. Ini kok kenapa ini kita? Iya nanti. Baik. Ya, mungkin di sini badal ya. Baik. Ada pertanyaan? Kemudian yang kedua, alif ta'nitsil maqsurah, ini udah kita bahas juga. Satu sebab yang membuat isimnya menjadi tidak ditanwin. Dia alif. Alif itu ada alifnya di belakang. Kita lihat di situ. Lihat, contohnya apa? Hubla ya. Hubla, kita lihat di sini. Kita tulis besar-besar. Alif. Ini alif nih namanya ya. Alif bengkok. Tetap alif. Kemudian ta'nis. Ini alifnya untuk dikatakan ta'nis karena ini lafadznya ini perempuan. Kalau kita tunjuk pakai hadhihi. Bukan pakai hadza. Makanya hiya. Bukan pakai huwa. Paham? Makanya dikatakan ta'nis, mu'annas lafadznya.
Maksurah qasar, dibaca 2 harokat doang pendek. Hubla, ya, hubla, sugra, kubra. Paham? Kapan ada isim wazannya kayak gini nih, atau ada alif ta'nitsil maksurah, maka nggak ditanwin. Nggak kita baca hublan, sugron, ya enggak. Ini cuma contoh, ada lagi yang lain di belakang atau yang lain selain ini. Yang lain gimana Ustaz? Nanti kita pahami ini dulu teorinya, baru kita mikirkan yang lain. Tahu yang lain kapan? Ketika nanti praktek baca kitab gundul. Kemudian yang ketiga, alif ta'nitsil mamdudah. Bedanya maksurah sama mamdudah. Contoh mamdudah apa? Situ? Ya, safra. Safra'u. Nah, kenapa dikatakan mamdudah? Karena dibacanya panjang. Mad dia. Mad wajib muttasil. Dalam ilmu tajwid namanya mad wajib muttasil. Safra. Paham? Ya, bacanya panjang. Makanya dikatakan mamdudah. Mad. Mad itu artinya panjang, memanjangkan. Paham? Jadi kayak kapan dia ada alif ta'nitsil mamdudahnya, isim enggak ditanwin. Ini kayak gini nih. Alifnya ini jadinya setelahnya ada hamzah, jadinya mamdudah panjang. Contohnya lagi misalkan Zakaria. Tuh. Zakaria. Lihat. Ya, Zakaria. Paham ya? Ada pertanyaan? Sebelum kita lanjut. Kalau gampangnya mizan itu Indonesia-nya apa tadi? Wazan, timbangan. Yang ditimbang apa sih? Iya. Sebenarnya gini ya, timbangan itu bukan timbangan warung ya. Yang ditimbang apa? Jadi timbangan tuh dia ada penyesuaian dari sisi harokat. Lihat deh, sama. Ini mafail itu. Harokatnya sama kan? Tuh wazannya sama. Ini wazan tuh timbangan. Jadi apa ya? Dia bentuknya sama. Paham? Polanya. Ya pola. Paham Pak Rizky? Belum ya? Bingung ya? Jangan. Kata. Kita punya kata. Ini. Nun, so, sama ra. Punya kata misalkan ain, lam, sama mim. Ini bacanya gimana? Nah, dia punya, tahu dari mana kita baca Nasoro? Dia ada timbangannya. Memiliki polanya. Ya. Memiliki polanya dari mana? Dari orang Arab, bukan dari kita. Ya. Nasoro ini dibaca Nasoro karena dia ngikut wazan fa'ala, timbangan fa'ala. Nasoro. Tuh sama semua, ya enggak? Ini timbangannya fa'ila, bacanya alima. Paham? Paham ya? Semua kata kayak gitu. Dia memiliki timbangan-timbangan. Berarti kita hafalin timbangannya. Iya, untuk sorof, untuk fi'il kita hafalkan timbangannya. Tapi untuk isim, enggak usah kita hafalkan. Isim tuh timbangannya banyak sekali. Paham? Tapi kalau fi'il enggak. Contoh jamak, kutubun, kemudian misalkan aklamun, abwabun, anharun, sama enggak timbangannya? Dia timbangannya af'alun. Ya. Lihat sama. Lihat di sini. Aklamun, anharun. Kemudian tadi apa lagi? Abwabun. Sama enggak? Sama semua. Dia memiliki timbangan khusus. Cuma isim itu timbangannya banyak. Jadi kita enggak hafal, ya. Jadi kita enggak hafalkan. Contoh lagi. Katib. Kenapa dibaca katib? Karena dia fa'ilun timbangannya. Fa'ilun. Berarti bacanya
Tibun. Paham? Nanti cara tahunya gimana? Nanti kita belajar sorof. Memang bingung kalau belum belajar sorof tiba-tiba bilang timbangan. Nanti timbangannya apa? Kagak ada ininya apa? Takarannya. Apa yang ditimbang? Ya, paham ya? Nah, itu. Nanti insyaallah kita akan bahas tentang untuk isim banyak, makanya kita nggak hafal timbangannya. Yang kita hafal itu cuma sorof. Ya, isim cuma nanti ketika fa'ala yaf'ulu fa'alan fa'ilun maf'ulun uf'ula taf'ul maf'alun mif'alun. Bisa dipahami? Hah? Ya, jadi apa namanya? Bagaimana caranya? Nanti ketika kita membahas al-amtsilah at-tasrifiyah baru tahu. Sekarang fokusnya udah, intinya dia mafail, ikutin itu ya timbangannya. Oke. Ada pertanyaan sebelum dilanjut? Ini kan tadi contohnya kan mafail itu kita sedang bahas ini ya, rincian apa namanya ismu yang tidak ditanwin. Betul. Itu ada 3 poinnya. Ya. Itu ada apa namanya? Ada, kita bahas tadi ada 2. Iya, jadi ada 2 bagian, dibagi 2. Bagian pertama dia cuma satu sebab, paham? Cuma satu sebab tidak ditanwin. Kenapa dia nggak ditanwin? Karena ada satu sebab, paham? Ada satu sebab yang menyebabkan dia nggak ditanwin. Apa sebabnya? Ini Syighah muntahal jumu' 1. Kemudian alif ta'nits al maksurah 2. Alif ta'nits al mamdudah dia itu adalah sebab-sebab enggak ditanwin, paham ya? Adapun isim yang dia tidak mengikuti syighah muntahal jumu' atau cuma jama' biasa, maka ditanwin. Lihat abwabun. Kenapa ditanwin padahal jama'? Karena dia enggak ada sebab yang menyebabkan dia tidak paham? Jadi kata itu baru dia tidak ditanwin ketika adanya sebab. Hukum asal semua kata tanwin kecuali ketemu sebab-sebab ini. Nah, sebab ini terbagi 2. Ada yang dia cuma satu sebab, ada yang dia 2 sebab. Ini kita baru bahas yang satu sebab. Nah, sekarang kita masuk yang 2 sebab. Paham? Nah, kita hapus dulu nih ya. Paham kan ini timbangan ini? Bukan timbangan warung ya. Baik, nggak apa-apa. Bagus itu pertanyaannya. Ada lagi pertanyaan? Dipikirkan coba supaya nggak pusing sendiri. Ayo, hari Ahad itu kita waktu pusing rame-rame. Silakan untuk ditanyakan dulu. Kita masih banyak waktunya. Satu illah itu sebab. Iya, satu illah itu satu sebab. Illah bermakna sabab. Alasan. Ya. Ini yang kedua tadi alif ta'nis maksur. Iya. Maksurah. Bisa masuk tanda-tanda maksur juga isi maksur. Oh iya, apakah dia sama dengan isi maksur gitu ya? Kan ada isi maksur kan al-fatah gitu kan. Jawabannya sama, cuma kalau ini buat mu'anats, buat perempuan, kalau yang yang ini mudzakkar, laki-laki. Iya. Iya. Dan kalau yang di sana dia ditanwin, bisa ditanwin. Kenapa dia ditanwin? Karena dia alifnya bukan alif mu'anats. Paham? Yang mana satu? Yang bisa ditanya. Yang al-fatah coba lihat. Tabel halaman 13 di bagian ke-8 ya, ke-7. Lihat ke-7 coba. Ada al-fatah di situ. Itu namanya al-maksur kan? Isi maksur. Dia ada alif lazimahnya kan?
ada alif bengkoknya. Kenapa dia kok bisa ditanwin fatan, fatan, fatan? Ya, bisa ditanwin kalau nggak ada alif lamnya itu. Ya, contohnya lagi, yaitu yang gampang hudan, hudan, hudan. Kenapa bisa tanwin? Jawabannya adalah walaupun dia alif al-maksur, walaupun dia alif maksur, tapi dia bukan ta'nis, bukan perempuan, tapi laki-laki. Makanya ditanwin. Ini alif nggak ditanwin dikarenakan perempuan. Paham? Paham nggak? Buat tahunya taknis atau perempuan. Wah itulah, itu yang menyebabkan kita bingung. Bagaimana cara tahunya itu kan? Nanti aja. Intinya apa? Kita tahu dulu teorinya bahwasanya ada alif ta'nisil maksur sama alif ta'nisil mamdud. Alif al-maksur. Jadi kalau alif ta'nisil maksurah, alif yang dia alifnya ini untuk menunjukkan makna perempuan dan dia maksur, hubla, sugra, kubra, ukhra, maka nggak ditanwin, nggak kita baca hublan. Tapi kalau alifnya tidak menunjukkan makna muannas, makna perempuan, tapi menunjukkan yang makna mudzakkar atau makna laki-laki, maka dia ditanwin, bisa ditanwin. Contohnya fatan, hudan, ada alifnya belakangnya, paham ya? Lihat belakangnya ada alif ya dia. Nih. Fatan, hudan. Karena ini alif ini bukan alif maksurah, bukan ta'nis al-maksurah. Tapi dia cuma alif maksurah aja. Alif untuk isi maksur yang mudzakkar. Paham? Dia laki, pakainya hadza. Makanya huwa. Kalau tadi makanya hiya. Paham ya? Bedanya laki sama perempuan doang. Fatan jadinya al-fata. Hah? Fatan jadinya al-fata itu. Iya, al-fata bisa. Kan kalau al-fata itu kan kenapa enggak tanwin? Karena ada alif lam gitu kan. Ya, kalau enggak ada alif lam boleh ditanwin fatan, fatan. Paham? Paham, Pak? Kalau yang alif ta'nis ini, kenapa kemarin yang di nomor 7 itu contohnya pakai alif lam? Enggak apa-apa. Kita mau pakai alif lam mau enggak masalah. Kan ini apa namanya? Di dalam ini kenapa nggak pakai alif lam gitu? Nggak apa-apa, nggak masalah itu semua. Alif lam terus ini contohnya nggak pakai alif, yang ini nggak pakai alif lam. Nggak masalah. Kenapa sih? Ya karena kalau pakai alif lam memang nggak bisa tanwin. Ya, kalau ini dikasih alif lam, ya emang kata kalau nggak pakai alif lam nggak ditanwin. Ya, sebab kata nggak ditanwin diantaranya yang pakai alif lam itu gampang. Paham? Tapi asalnya dia, naam, bisa ditanwin kalau yang pakai alif lam, yang kalau kita taruh alif lam doang. Bisa nggak ini pakai alif lam sugro? Bisa. Al-qiyamatus sugro, al-qiyamatul kubro. Udah sama dia nggak bisa ditanwin, tambah alif lam, tambah nggak bisa tanwin lagi. Ya, bisa pahami? Itu cuma itu aja bedanya, dia mudzakkar, dia muannas, cuma itu aja. Contoh 3 contoh ini muannats semua. Yang mana? 4. Yang poin 1 sampai 3 itu muannas semua ya. Oh iya, dia muannas semua. Dia menunjukkan makna muannas semua. Muannas perempuan mufrad. Dan tidak usah dipikirkan jauh-jauh. Intinya ini aja pikirkan dulu ya. Berarti kalau mudzakkar bukan ini ya, nggak nggak bisa tidak ditanwin oleh mudzakkar. Dengan contoh ini. Ini kan tadi kan 3 poin ini kan muannas semua. Iya. Nah, kalau mudzakkar Nggak masuk sini dong, ditanwin dong. berarti ditanwin. Iya. Seperti ini mudzakkar fatan. Ya. Paham ya? Wah, memang muannas ini bikin repot. Udah paham ya? Lanjut nih kalau paham nih. Intinya kalau belum paham nanti insya Allah diulang-ulang lagi.
Kita lanjut, nih kita lihat sekarang yang memiliki dua sebab. Al-wasfu, kemudian di sini al-alam. Al-wasfu ma'al adl. Al-wasfu ma'a waznil fi'il. Al-wasfu ma'a ziyadatil al-alif wan nun. Gitu kan? Ini al-alam ma'al adl. Al-alam ma'a waznil fi'il. Alam ma'a ziyadatul wan nun. Kemudian al-alam ma'a ta'nis. Al-alam ma'a al-ujmah. Al-alam ma'a tarkib azdi. Udah ya? Coba lihat di sini. Fokus ke papan tulis. Unzuru ila sabburah. Fokus. Kita lihat. Ini adalah dua sebab yang dengannya isim, kalau ada padanya, maksudnya ya, dua sebab ini, maka dia tidak boleh ditanwin. Pertama, kata sifat. Ya, dia kata sifat. Al-wasf ini kata sifat. Sifat. Terjemahnya biasanya yang gitu kan. Yang haus gitu kan. Yang besar atau yang semisalnya. Kemudian ini al-alam. Al-alam. Al-alam ini nama. Lanjut, al-wasfu ma'al adl. Apa arti adl? Keluar dari bentuk asal. Contohnya apa di situ? Masna, sulasa, ruba. Ada di dalam Quran ya. Ini di dalam Quran 2 ayat disebutkan. Iya, betul. Oh, tahu. Surat An-Nisa, fankihu ma taba lakum minan nisa masna wa thulatha wa ruba. Nikahilah oleh kalian dari wanita 2, 3 atau 4. Ya, kalau yang mau ya. Tapi fa in khiftum alla ta'dilu fa wahidatun. Kalau kita takut enggak adil, maka cukup 1. Ya. Berarti yang ini minal khaifin, termasuk orang-orang yang takut. Awalnya. Kenapa dikatakan ini? Kenapa enggak tanwin masna, enggak katakan masnan? Sulasun, enggak katakan sulasun gitu kan? Dikarenakan dia sifat plus adl. Adl itu keluar dari bentuk asal. Emang bentuk asalnya gimana? Nah, ini kalau kata ini cuma sampai 10 ya. Jadinya terbatas banget ini. Dia, ini kita syarah aja lah ya. Dia memiliki 2 wazan. Masna
kita dari sini. Masna, kemudian ada suna. Sulasa, 6. Kemudian ada maslas, ada sulas. Ada marba, ada ruba, ada makhmas, ada khumas. Sampai 10. Cuma sampai 10 dia. Dia namanya sifat plus wazan, plus adl. Adl itu keluar dari bentuk asal. Gimana memang bentuk asalnya? Bentuk asalnya ini aslinya sanin ya. Ini aslinya salis. Salisun. Ini aslinya apa? Rabi'an. Ini khamisun. Faham? Sadisun, sabi'un, saminun gitu kan. Tasi'un, asyirun sampai 10. Bisa sampai 10 ini. Masna, kemudian maslas, marba, makhmas, masdas dan sebagainya. Wazan yang kedua, suna, sulas, ruba, khumasu, sudasu, suba'u. Paham? Sampai 10. Sampai 10. Dikarenakan dia kata sifat, ini kan kata sifat. Salis ini yang ketiga. Ya. Rabi' yang keempat. Khamis yang kelima. Paham? Ada Rasul khamis, pelajaran yang kelima. Paham? Nah, karena dia kata sifat dan kata sifat ini tiba-tiba keluar dari bentuk aslinya, maka dia tidak ditanwin. Terbatas cuma sampai 10. Kita tahu dari mana kok ini keluar dari bentuk asli? Ya, ulama nahwu yang meneliti. Udah ada penelitian dari ulama, kita ikutin aja. Paham? Nah, berikutnya. Ya. Tadi yang garis atas itu artinya sama yang atas sama yang bawah bedanya apa? Yang ini sama ini. Artinya sama, cuma kalau sama yang bentuk asalnya artinya beda. Kalau ini nih, masna ini dua-dua gitu. Ya. Kalau yang kedua itu yang mana? Ketika di bentuk aslinya, sanin yang kedua. Dia diambil dari kata sifat. Sanin yang kedua, salis yang ketiga, paham? Tapi kalau bentuknya udah kayak gini, udah sulasu, ruba'u, itu dia artinya 3, 4, artinya ini untuk pembagian. Ya, seperti contohnya dalam surat Fatir, Ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatin masna wa thulatha wa ruba'. Allah menjadikan menciptakan malaikat sebagai seorang utusan, sebagai utusan Allah yang memiliki sayap masna wa thulatha wa ruba'. Ada yang 2 sayapnya, 3, 4. Paham ya? Kayak gitu. Ala kulin ya, apapun keadaannya, dia itu cuma dihafalkan aja, cuma 10. Kita hafalkan kapan sifat bersama adal, dan adal ini keluar dari bentuk asal dan dia cuma terbatas, jadi kita hafalkan aja. Jadi kalau kita ketemu kata sulas, berarti nggak ditanwin. Lihat aja tadi di ayat nggak ditanwin 2 ayat. Ya. Masna wa sulasa wa ruba'. Tapi ketika 1 ditanwin, fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatun. Paham ya? Ada di sini. Enggak ada. Kan ini cuma pemahaman aja, pendekatan pemahaman. Intinya kayak gitu, gampang. Ada pertanyaan sebelum dilanjut? Itu tadi kan masla,
marba gitu ya. Iya, maslas Nah, marba. artinya apa? Kalau masna kan tadi 22. Sama. Masna 22. Maslas kan 3 berarti 3. Iya. Marba 4. Kalau tadi misalnya di dalam ayat masna wa thulatha wa ruba itu apakah artinya sama juga? Nah, itu artinya 2, 3 dan 4 alam. Apakah itu dipraktekkan teori ini di ayat yang tentang poligami itu alam. Ya. Tapi kalau yang tadi yang ayat Fatir, zahirnya demikian. Ya, 2, 3 gitu. Contohnya misalkan untuk pembagian gitu. Saya punya ini buat kamu, rubah ya, 2 gitu. Ala kullin ya. Ini adalah sifat plus adil keluar dari bentuk asalnya. Paham ya? Udah itu aja teorinya. Kayaknya kurang meyakinkan ini. Iya, maksudnya gitu. Tadi kan kalau kan yang di ayat tadi masna, kenapa pakai masna? Tapi ke yang 3-nya pakai wasulat waruba, bukan pakai. Oh, bukan masnas marba gitu kan? Anak nggak tahu itu. Itu mungkin orang-orang yang mendalami balaghah atau bagaimana baru dipelajari itu. Ala kulin kita jangan jauh-jauh ya. Ya, karena sekarang ini tugas kita hanya memahami aja kapan ada sifat plus adil. Adil itu keluar dari bentuk asli, maka dia tidak paham? Itu aja. Bagaimana ini sifat ma'adil? Nah, karena dia cuma 10, gampang, ya hafalin aja, selesai perkaranya. Berikutnya, al-wasf ma'a wazan fi'il. 10 yang mana aja? Ini sampai 10, tapi anak nggak tulis sampai 10. Cuma anak tulis sampai 5. Dikiaskan aja wazannya sama wazan. Iya, angkanya sampai 10 nih ya. Angka yang dia diambil kayak gini sampai 10. Boleh sampai 10. Nanti kita di grup ya, supaya lebih maksimal pemahamannya. Lihat lagi sini, al-wasf ma'a wazan fi'il. Wazan fi'il itu apa? Wazan fi'il, timbangan fi'il. Fi'il punya timbangan. Fa'ala, af'ala, yuf'ilu, yaf'ilu, itu semua timbangan fi'il. Gimana kita tahunya? Kembali lagi menghafalkan sorof. Makanya penting dihafalkan sorof ini nanti ya. Di situ timbangan kapan kita punya isim atau suatu kata yang dia adalah makna sifat, kata sifat, plus timbangan fi'il, wazan fi'il, maka dia tidak ditanwin. Contoh, ini perhatikan nih biar paham. Misalkan akbar, akbaru. Ya, akbar ini adalah sifat plus wazan fi'il. Jadinya dia enggak ditanwin. Artinya yang besar. Paham? Yang besar. Misalkan al-hajjul akbar. Ya, haji yang besar. Kemudian contohnya lagi misalkan al-bait akbar. Hadza, ini adalah al-baitul akbar, rumah yang besar. Artinya ada makna sifat di situ yang besar, paham? Paham nggak? Gampang ya? Dia sifat plus wazan fi'il akbar jadinya. Ini wazan fi'il, ya ini wazan fi'il. Fi'ilnya dari mana? Fi'ilnya nggak ada, cuma ada wazannya aja. Dia mirip. Kita lihat sini. Af'ala, fi'il bukan? Ini wazan fi'il bukan af'ala? Af'ala yuf'ilu if'alan, akrama yukrim ikraman, ahsana yuhsinu ihsanan, ya. Nasara, misalkan lagi akhraja yukhriju ikhrajan, itu semua wazan fi'il, akhraja. Paham? Kapan ada sifat, kata sifat nih mengikuti wazan fi'il, maka dia enggak ditanwin. Lihat di sini. Ikutin enggak? Ikut dia.
akbaru. Loh kok ini kok di domah pasti gitu. Pasti mempermasalahkan domah. Yang kita lagi bahas wazan fiilnya, bukan harokatnya. Kalau harokat akhirnya dia, kan fiil tuh nggak bisa di domah kalau fiil madhi. Af'ala fiil madhi, itu kan? Betul. Fiil madhi nggak bisa di domah, tapi kan kita isim. Isim tuh bisa di domah, ya nggak? Di marfu'. Naam, isim bisa di marfu', makanya dia di marfu' awalnya. Bisa nggak di fathah? Bisa aja. Tuh, ana fathah. Ya. Bisa nggak di kasroh? Nggak bisa. Kan ismul ladil sharif. Ya, kejebak itu kan? Ya. Nah, ini harus dipahami karena banyak dari kita pasti mempermasalahkannya itu. Banyak. Ya, mungkin semua gitu kan? Mungkin semua, dan anak juga termasuk dulu kayak gitu. Loh, ini kan af'ala wazannya. Ini kan af'ala harokatnya. Kok ini contohnya akbaru bukan akbaro? Anak dulu yang bertanya-tanya juga kayak gitu. Maka dijawab, ya ini kan harokat bukan wazan. Ya apa namanya? Artinya dia memang wazan gitu kan. Artinya tapi kalau udah jadi isim tuh bisa di marfu, gak kayak fi'il. Fi'il tuh memang kayak gini bentuknya, af'ala. Paham ya? Tapi kayak kurang yakin kan? Tapi kalau fi'il nggak bisa dimarfu. Nggak bisa, kan mabni fi'il madhi. Nanti kita akan bahas. Ini biar lebih ini lagi. Tadi kan kalau yang kedua ini kan ini ya. Gampangnya tuh kapan ada kata sifat mengikuti wazan fi'il tidak ditamil. Nah, kalau yang pertama tadi apa tuh ini ringkasannya? Yang tadi yang ada a ada. Ya kapan ada kata sifat? Dan tapi kata sifatnya ada terbatas ya, 1 sampai 10. Bilangan 1 sampai 10 ya. Keluar dari bilangan aslinya, maka dia tidak ditanwin. Dan ini alhamdulillahnya gampang, kata bilangan adat ini 1 sampai 10 terbatas, jadi kita bisa hafal. Tapi kalau sifat ini nggak bisa kita hafal banyak gitu kan. Cuma punya teori. Terus kalau sifat dia nggak mengikuti wazan fi'il, ditanwin nggak? Assalamualaikum. Sifat tidak mengikuti wazan fi'il. Kata sifat nih, tapi nggak ikut wazan fi'il, ditanwin nggak? Tanwin. Contohnya kabir. Kabirun. Yang besar. Paham? Kabirun ditanwin dia. Sifat kabirun yang besar. Paham? Contohnya misalkan lagi yang nggak ditanwin, asgoru, yang kecil. Kalau nggak ikutin wazan fi'il, dia ditanwin, sogirun. Paham? Ya. Kesimpulannya, kapan ada kata sifat, dia itu mengikuti wazan fi'il, apapun wazannya, selagi dia wazan fi'il, maka nggak ditanwin. Itu kesimpulannya. Berarti kita harus tahu wazan fi'il, harus tahu wazan fi'il. Paham? Ada pertanyaan? Kalau artinya apa tuh? Artinya akbaru sama kabirun artinya beda artinya. Beda. Kalau akbar itu lebih besar. Ya, besarnya lebih besar. Kan besar bertingkat-tingkat tuh, Pak. Ya. Kalau kabir besar tapi enggak lebih besar daripada akbar. Ya. Biasanya ini kata sifat ini digunakan untuk perbandingan. Misalkan ana akbaru minka. Ana lebih besar daripada kamu. Kayak gitu biasanya. Yang tadi apa mesti ditanwin gitu. Hah? Ulangi tadi. Yang mana tuh? Kita Mesti ditanwin kayak gitu-gitu tadi. ini ya ini kapan ada kata sifat? Ana duduk dulu ya. Capek juga olahraga. Kapan ada kata sifat, dia mengikuti wazan fi'il, maka nggak ditanwin. Berarti ini kan mantuk.
dalam ilmu bahasa, dalam ilmu ushul fiqh itu mantuk tuh yang diucapkan gitu kan. Berarti yang dipahami kebalikannya, mafhum mukhalafahnya. Kalau kata sifat enggak ikut wazan fi'il berarti di tanwin gitu. Berarti PR kita cuma tahu wazan fi'il aja. Wazan fi'il terbatas. Fa'ala yaf'ulu, fa'ala yaf'ilu, af'ala yaf'ilu, gitu-gitu aja wazan fi'il. Ya, fi'il madhi mudhari'. Paham? Gitu. Berarti contohnya ada kata kabir. Kabir ini yang besar. Dia kata sifat. Berarti kita juga harus tahu nih kata sifat yang mana. Nanti kata sifat kita juga akan belajar insyaallah bentar lagi. Supaya kita tahu ini kata sifat, ini bukan kata sifat, juga itu ntar ada babnya. Tapi ini kan cuma sedikit materi aja, teori supaya kita memahaminya. Contoh kabir, kabir ini yang besar, dia tanwin nggak? Tanwin. Kabirun, tanwin. Kenapa? Walaupun dia kata sifat, tapi tidak mengikuti wazan fi'il. Sebenarnya gitu aja, simpel. Ini kan cuma karena udah dijelaskan, jadi panjang sana ke sini. Dihapus aja memorinya tadi. Kesimpulannya adalah pusingnya dihapus kesimpulannya. Ambil kesimpulannya. Untuk wazannya contoh ini kan cuma af'ala. Ya. Itu ada kemungkinan wazan yang lain juga untuk kata yang lain. Kalau di contoh ini kan af'ala aja. Af'ala aja ya. Wallahu alam. Sepertinya cuma af'ala aja. Af'ala aja. Iya. Sepertinya cuma af'ala. Ya. Yang Anda tahu nanti sebenarnya ada pembahasan namanya, tapi yang pasti wazan fi'il ini, sifat yang mengikuti wazan fi'il ini wazannya cuma af'ala. Gitu aja ya. Itu aja dulu ikutin. Paham? Nah, iya bagus itu ya. Wazan fi'ilnya af'ala. Tuh. Cuma satu. Kalau yang di sini wazan apa yang mana itu? Nanti itu baru di awal kan, di setelahnya ada. Ya. Di setelah bab 6. Kita yang sahih itu, yang fa'ala itu, yang sulasi mujarad namanya, itu ada 6 bab. Ntar setelah 6 bab, bab awal baru dia af'ala. Tambahan 1 huruf. Sulasi mazid biharfin. Paham ya? Contoh kita punya kata sifat hasanun yang baik. Perhatikan. Kita punya kata sifat hasanun. Hasanun ini ditanwin karena enggak mengikuti wazan fi'il. Nah, coba kita ikutin dia ke wazan fi'il. Jadi gimana? Ahsanu. Iya, bagus. Jadi ahsanu. Jadi enggak di mafhum? Paham, ini kayaknya meyakinkan lah, walaupun berikutnya adalah ya gini lah belajar nahwu. Ana juga dulu kayak gitu ya, sama. Mas sendiri fahim tuh ya? Fahim tuh. Disiapkan apa? Mungkin ada pertanyaan dulu coba. Ya, mungkin ada pertanyaan. Silakan. Hari Minggu intinya hari pusing bersama. Tapi untuk ma'adil itu murni hafalan semua ya. Iya, dihafalkan aja lebih mudah. Iya. Karena kalau nggak dihafal tuh, kalau nggak terbatas sulit juga kita memastikan ini keluar di bentuk asli atau enggak, susah. Rabi' fa'ilun, bentuk asli fa'il. Fa'il tuh rabi' khamis, wazannya wazan fa'il. Paham? Coba diterka-terka. Wahid, tsanin, tsalits, rabi', khamis, sadis, sabi', tsamin gitu kan. Tasi' ashir. Semuanya fa'il, 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 fa'il. Nggak ada pertanyaan lagi? Fa'arif, fa'arif.
Kalau apa bilangan itu kenapa bisa beda-beda? Itu dari kayak misalnya tadi wahid terus apa lagi ya? Tadi kalau ngitung bilangan 1 sampai 10 gimana? Yang benar dengan dibaca belakangnya kan bukan wahidun. Wahid. 1 wahidun ya. Iya. Terus 2 Isnan. isna. Iya. Isna apa isna ini? Ya kalau isnain berarti masuk atau majrur kan? Ya isnan marfu berarti kan isim musanna dia. 2. Salithun, rabi'un, khamisun. Itu sebenarnya hitungan tuh juga dia memiliki 2 bagian. Ada yang apa namanya wahid, isnain, salasah. Kalau mau hitung itu bisa. Wahid, isnain, salasah bukan pakai salis. Arba'ah, khamsah, sittah, sab'ah, samaniyah, tis'ah. Nanti kan. Dan jangan masuk ke bab adat dulu sekarang. Karena bab bilangan ini banyak menggugurkan para penuntut ilmu di medan perang. Serius. Ya. Iya, Anda pun masih banyak harus belajar tentang adat ini. Memang agak repot adat ini, bilangan ini. Ribet memang. Jadi sementara ini aja dulu. Ya. Fokus ini. Takutnya nanti malah gugur di medan perang ya. Repot kita. Nggak bisa berjihad lagi. Lanjut ya. Paham ini 2 sebab ini? Itu 2 sebab ya. Kita diri lagi. Lihat sini. Wasf plus ziyadatil alif wa nun. Sifat plus ada tambahan alif nun. Belakangnya ya. Belakangnya sifat ini ada tambahan alif dan nun. Gimana kita tahu tuh tambahan alif nun? Ini juga nanti dihafalkan aja nggak apa-apa. Terbatas biasanya. Ya, lihat di sini contohnya. Ghadban. Nah. Ghadbanu. Yang marah. Kapan kita lihat kata sifat belakangnya kok alif nun? Itu enggak ditanwin. Contohnya ghadbanu. Atau lagi contohnya misalkan atsyanu. Apa artinya atsyanu? Yang haus. Hadza rajulun atsyanu. Lihat. Contohnya misalkan hadza rajulun atsyan. Ini adalah lelaki yang hausan. Mungkin dia lagi lari atau bagaimana, haus, yang haus. Atau jau'anu, yang lapar. Ya. Kaslanu, yang malas. Ya, dan dia terbatas di kata-kata sifat aja. Kapan kata sifat belakangnya tambahan alif nun, maka dia enggak tanwin. Paham? Nunnya itu bisa berubah atau Harokat nunnya? Ya bisa, kan dia kan i'rab. Ya, akhir kata dia. Ya. Dia lagi marfu nih sekarang. Ntar bisa masuk dan bisa majrur. Masuknya pakai apa? Apa alamat nasabnya? Ismul ladzim sharif fathah. Alamat jarnya fathah juga. Paham? Ya. Kita bikin marfu nih. Ini marfunya udah ya. Nih. Hadza rajulun ghadban. Mansubnya kita bikin. Misalkan darabtulah ya. Darabtu rajulan atsyana. Saya memukul lelaki yang haus. Oh, udah haus dipukul. Mansub. Yang majrur contohnya salam tuh. Ala rajulin atsyan. Saya bersalaman ya, mengucapkan salam ala rajulin
kepada seorang lelaki atsyan na'ninu. Sifat atsyan na'ninu. Nah, kan dia sifat buat yang majrur. Ya. Kan kemarin kita bahas ya. Sifat itu kan mengikuti ya. Belum ya? Belum ya? Oke, enggak apa-apa. Intinya dia majrur. Salam tu ala rajulin atsyana. Saya bersalaman ya, salam kepada seorang lelaki yang haus. Jadi atsyana ini majrur dengan fathah. Paham? Paham? Farid? Oh iya, majrurnya fathah ya. Iya, kayaknya banyak pertanyaan ini. Kelihatan nih wajah-wajah banyak pertanyaan. Oh iya, itu. Oh iya. Iya kan? Makanya dia atsyanu, atsyana. Paham? Pertanyaan nanya dulu. Ya kita tanya jawab dulu. Isim isyarahnya bukan hazihi ya? Hadza. Iya. Karena kan laki-laki, rajulun. Nanya. Kaifa? Enggak ada pertanyaan atau bingung mau nanya apa ya? Berikutnya al-alam. Selesai kita ya. Kata sifat selesai. Sifat dengan 3 perkara. Udah selesai ya. Adal, wazan fi'il, ziyadah alif dan nun. Sekarang alam. Alam ini apa? Nama tadi ya. Nah, al-alamu ma'al adal. Kapan ada nama plus adal, apa adal tadi? Keluar dari bentuk. Contohnya Umar ini enggak ditanwin. Ya. Kalau kita sering ya kita baca hadis an Umara radhiyallahu anhu, Umara an huruf jar. Setelahnya pasti majrur ya enggak? Umara majrur dengan fathah. Alamat jarnya. Karena ismul adalah insharif. Paham ya? Kebayang kan? Kayak gitu. An Umara. Nah ini Umaru. Kenapa Umaru nggak ditanwin? Jawabannya karena dia alam plus adal. Pertanyaannya bagaimana bentuk aslinya dia? Itu pasti jadi pertanyaan. Maka saya jawab langsung. Dia bentuk aslinya dari kata amirun. Ya. Umaru dari kata amirun. Ditanwin amir mah karena dia cuma nama, enggak pakai wazan, enggak pakai adal. Paham, Pak? Ini adal ini. Iya. Asal kata Umar amir. Terus apakah ada lagi? Ini pertanyaan yang sering ada. Ya, apakah ada lagi? Jawabannya ada. Dia tapi terbatas cuma 14. Cuma 14 nama. Dan sekarang nggak usah kita hafalkan, nggak apa-apa. Karena ini apa namanya agak jarang juga adil ini. Yang sering keluar ya Umar aja. Ada 14 nama. Iya, ada 14 nama. Satu lagi contohnya apa di situ? Hah? Zufar ya. Zufar. Salah. Zufarun. Aslinya sama kayak Umar. Aslinya berarti apa? Aslinya apa? Zafirun. Ahsan. Zafirun. Ya. Zufaru
Zufaru aslinya zafirun. Contohnya lagi misalkan apa? Zuhal. Ya, zuhal misalkan ya. Zuhalu enggak tanwin. Aslinya dia apa? Zahilun. Gitu aja sampai 14 huruf cuma nama. Cuma ana enggak hafal juga. Iya, ana enggak hafal. Zafir, zahil, asalnya sama. Iya, wazan fa'il semua. Fa'ilun semua ini fa'ilun, ya. Fa'ilun. Ya enggak? Semuanya. Oke. Paham? Artinya nggak tahu nama orang ini ya. Nggak ada artinya kayaknya. Artinya wallahu alam ada apa enggak? Umar apa artinya Umar? Amir. Wallahu alam. Ya, karena nama itu ya terkadang memang ada maknanya, ya ada arti sifatnya. Cuma terkadang nggak ada gitu. Ya wallahu alam. Dan sifat yang ada pada nama itu terkadang pun nggak terrealisasikan pada orang itu. Jadi murni nama aja ya. Jadi inilah bedanya nama ini. Faedah beda nama kita sama nama Allah. Kalau nama kita cuma sekedar nama, ya, cuma sekedar apa? Nama. Adapun makna itu cuma sekedar doa. Ya belum ada pada diri kita. Ada orang namanya Miftahul Jannah, kunci surga, tapi perlakuannya Miftahun Nar, kunci neraka. Ada. Atau Muhammad yang dipuji, terpuji, tapi tercela. Ya ada. Tapi kalau nama Allah Al-Aziz, namanya Al-Aziz, yang maha mulia. Allah mulia, punya sifat izzah. Ya. Al-Alim, nama Allah Al-Alim, yang maha mengetahui. Ada sifatnya langsung, maknanya ilmu. Itu bedanya sifat kita dengan sifat nama kita dengan nama Allah. Ya jadi Allah alam untuk nama maknanya ini. Baik, itu di dalam bab akidah ya kita pelajari. Contoh, bukan contoh ya, kita masuk berikutnya. Alam nama plus wazan fi'il. Kapan ada nama orang kok ikut wazan fi'il namanya? Maka dia enggak ditanwin. Contoh. Apa contohnya? Ahmadu. Nah, kalau punya teman nama Ahmad bilang, "Pak, namanya enggak ditanwin." Bukan. Kenapa? Kenapa kok enggak ditanwin nama saya? Karena ismul adalah yang shadid. Sebabnya apa? Ismul shadid itu apa? Coba Pak belajar nahwu, insyaallah. Oh, insyaallah. Sebab kita jadi paham nahwu. Jadi alam nama plus wazan fi'il maka tidak ditanwin. Naam, ana baru ingat. Jadi yang tadi Pak Hendri nanya, sifat plus wazan fi'il, betul. Wazan fi'ilnya cuma khusus af'al doang. Ana baru ingat, disebutkan di dalam kitab Mutammimah Al-Ajurumiyah. Jadi sifat plus wazan fi'il cuma af'al doang. Adapun kalau dia nama plus wazan fi'il ini lebih luas. Bisa af'al, bisa af'ala yuf'ilu, bisa yaf'ilu, ya. Lebih luas lagi. Paham? Berarti kita harus lebih tahu lagi tentang wazan fi'il, khusus pada bab nama plus wazan fi'il. Adapun sifat plus wazan fi'il cuma af'alu doang. Paham? Ini Ahmadu, contohnya yang lain, Yazidu. Ya. Yazidu. Ya, kita punya anak namanya Zid, enggak ditanwin. Yazidu. Dia bukan af'al lagi wazannya. Tapi dari kata zada yazidu. Paham? Zada yazidu. Itu udah mirip banget sama wazan fi'il. Atau kita mau kasih nama anak kita Jalasa. Nah,
Tahu jelas artinya? Duduk ya orang, yang penting dia nama Arab, dikasihlah nama anaknya Jalasa. Jalasa itu duduk, jadinya Jalasu. Ya, maka nggak ditanwin, nggak Jalasun. Bisa pahami? Kalau yang ahsanu Ahmadu itu wazannya kan fa'alu. Af'alu. Iya. Yazidu itu wazannya apa? Zada yazidu. Yazidu berarti. Iya. Zada. Fi'il madinya zada, mudhari'nya yazidu. Ya, dia ada bab tersendirinya. Kalau ahsanu berarti af'alu ya. Iya. Yazidu apa? Wazannya. Ada wazan ini yazidu. Dia itu nanti kalau dijelaskan lagi wazan aslinya, ada wazan asli cuma nanti malah membuat makin repot ya. Intinya dia zada yazidu. Udah gitu aja. Ya. Ziyadatan, zaidun, mazidun. Ya, nanti ada dia di ajwaf ya'i namanya. Dalam tasrif kita akan bahas. Jadi kalau nama-nama orang musiknya dari sekolah ya, sorry. Tergantung dia ada ini sebab ininya enggak. Kalau cuma sekedar nama doang ya tanwin. Contoh misalkan nama siapa misalkan yang bahasa Arab Zaidun. Tanwin enggak? Kenapa Zaid enggak kenapa Zaid tanwin? Jawabannya karena dia cuma sekedar nama. Dia enggak sama adl. Dia bukan wazan fi'il, dia bukan ziyadah alif nun, dia bukan ta'nits, bukan ujmah, bukan tarkib masdi. Makanya dia ditanwin. Paham? Kalau Jamal, Ustaz? Hah? Jamal. Jamalun. Tanwin? Tanwin. Iya, enggak ada sebabnya. Apalagi contohnya ya? Contoh apa lagi? Muhammadun. Ya. Kemudian banyak sekali ya. Jadi sebenarnya pada dasarnya nama itu tanwin, Tanwin. kecuali yang ini. Iya. Karena kan ya diantaranya nama plus non Arab nanti sebabnya. Ya. Sebab diantaranya nama wazan fi'il, nama adl, nama plus nama bukan Arab. Nanti kita akan bahas nama bukan Arab itu. Ada. Tapi kembali lagi hukum asal isim tanwin dan alam nama itu termasuk isim, berarti ditanwin hukum asalnya kecuali ada sebab-sebabnya. Ya Zaidun, Muhammadun, Aliun, Bakrun, ya dan semisalnya. Paham nggak? Kita punya ini, contoh misalkan nama anak kita, jangan sembarangan kasih nama, ya. Wazan fi'il, lagi tasrif. Misalkan nanti Ibrahim itu bab ada babnya. Tapi wazan fi'il ini contohnya misalkan ya Zahabu jadinya ya. Punya anak namanya Zahab. Paham? Silakan, ada yang mau ditanyakan dulu. Ayo silakan ditanyakan. Kita berdiskusi. Walaupun mengikuti wazan fi'il, kalau nama belakangnya tetap di ini ya? Tidak. Apa sih namanya? Maf'ul. Iya. Kembali lagi. Kan ini kan isim. Isim bisa marfu, bisa masuk, bisa majrur. Walaupun fi'il enggak bisa, fi'il madhi maksudnya enggak bisa marfu, masuk, majrur enggak bisa. Ya, karena dia mabni nanti fi'il madhi. Ya. Dia cuma ikut wazannya aja, karena dia ikut wazan fi'il, maka dia enggak ditanwin, gitu aja. Tapi tetap di marfu, dimasuk, di majrur.
Ya itu misalnya kayak kursiun. Itu tanwin. Ya, kursiun ini nggak ada, dia bukan sifat, ya, dia bukan nama, dan dia bukan yang tadi sigo muntahal jumu alif segala macam, maka tanwin. Keluar dari hukum apa namanya yang ini, dia masih di hukum asalnya. Sebenarnya cuma kata sifat sama nama. Berarti selain ini dari isim-isim ya ditanwin. Kata benda, qalamun, ya, saburatun, daftarun, darajatun, maktabun, itu tanwin semua. Ini cuma 2 jenis. Paham ya? Sedikit. Ya, silahkan. Masih ditunggu. Sebabnya dia tidak ditanwin karena apa? Kan misal Muhammadun nih, apa yang itu jadi di sininya Muhammadun, Ahmadun. Maksudnya? Kan Kalau Muhammad kan tanwin gitu kan? Kalau Ahmad kenapa nggak tanwin gitu? iya, Kenapa ini ada isim yang nggak ditanwin gitu maksudnya? Iya, pertanyaannya, kenapa kok ini ada isim yang nggak ditanwin? Kenapa nggak ditanwin semua? Biar gampang gitu kan? Anda juga kurang paham kenapa ada isim yang ditanwin. Ya, yang nggak ditanwin. Ya kita orang ini kalau belajar mau gampang, Anda juga mau gampang. Ya, pengennya nggak ditanwin aja semua gitu kan? Cuma karena memang dari sonanya ada yang ditanwin, ada yang nggak ditanwin, ya kita ajari yang nggak ditanwin. Alam. Kalau nama Sulaiman, Sulaiman nanti dibahas, ada. Ya ada, dia nggak ditanwin. Sulaimanu. Nanti masuk, dia kan nama ya. Ada lagi. Ini baru berapa kita bahas ini? Istirahat dulu. Nama ini ngikutin wazan fa'il dari mana? Dari kita tahu wazan fi'il. Dari pengetahuan kita terhadap wazan fi'il. Harus hafalnya. Iya. Dan dikit cuma fa'ala yaf'ulu gitu wazan fi'il itu. Ya terbatas wazan fi'il. Maksudnya artinya nanti kita akan hafal insyaallah cepat. Nanti kita kasih ini. Tugas ada yang start ini domir. Wa fa'alahum wa fa'alahum fa'alu. Ada lagi pertanyaan? Yang nggak hadir siapa yang nggak hadir? Faiko, Farudi, Mas Yudanto, Pak Cecep. susah. Iya. Betul. Ikut aja susah, apalagi nggak ikut. Ini realita ini. Tapi setidaknya kalau ikut, insya Allah kita diperintah untuk usaha aja gitu kan, usaha. Insya Allah akan dibukakan sama Allah pintunya. kalau ikut bisa nanya. Insya Allah gitu ya. Tidak main istri-istri. Iya, ini malus dia salah betul. Ya, ada kesulitan pasti banyak kemudahan. Ini di antara kesulitan kita ini. Riat. Nggak ada lagi? Lanjut ya. Sedikit lagi ini. Oh ini sangat rumit ini. Ya enggak sih kalau kita fokus ya. Bismillah ya. Awali dengan bismillah. Ketiga, di situ apa? Al-alam ma'a ziyadatil alif wan nun. Nah, sama kayak sifat tadi, tapi kalau ini nama. Lihat di sini. Iya. Contohnya apa? Tadi Sulaimanu. Iya. Sulaimanu. Contoh lagi. Utsmanu. Apa lagi?
Sufyan, nah jadi tahu kan nama-nama orang yang ditanam siapa aja nih. Sufyanu, Salmanu, ya, dengan tambahan biziyadatil alif nun, dengan tambahan alif nun. Ya ditulis dulu nggak apa-apa. Oke. Lanjut. Kapan ada nama plus ziyada alif nun, belakangnya ada tambahan alif nun, maka tidak di gitu aja teorinya, mudah insyaallah. Tuh ya. Seperti tadi nih sifat ini tuh. Bisa enggak dia dimansub majrur? Bisa. Nama plus tambahan alif nun. Ada pertanyaan? Lanjut, kalau nggak ada. Nama plus taknis. Apa taknis? Perempuan. Bagus. Contohnya apa? Aisyah tuh. Udah cukup. Aisyah tuh. Itu. Fatimah tuh. Lihat ya. Kenapa kalau dia nggak tanwin? Karena nama plus taknis, perempuan. Jadi kapan ya ada nama tapi namanya untuk perempuan, maka tidak di tanwin. Paham? Berarti nama perempuan nggak ada tanwin? Nggak ada. Lalu itu Hindun ditanwin gitu. Hindun ditanwin kan nama perempuan. Ya, jawabannya adalah boleh nggak ditanwin. Kalau Hindun ini khusus. Kata Hindun khusus. Ya. Dah pahami kata Hindun khusus. Jadi dia boleh tanwin, boleh nggak tanwin. Tapi lebih afdol nggak ditanwin jadi Hindu. Kan nggak enak mendengar Hindu kan. Ya. Udah? Baik. Dan sini berikutnya al-alam ma'al ujmah. Apa ujmah? Ajam, asing. Atau bukan Arab. Kapan ada nama dan namanya nama asing, maka dia tidak di tanwin. Contohnya apa? Joko. Ya. Nggak tanwin tuh nama Joko. Ya. Ibrahim. Bukan Arab Ibrahim. Bukan. Ya, Nabi Ibrahim bukan orang Arab, ya. Bukan Arab. Iya. Maksudnya bukan nama Arab ini ya. Ya bukan nama Arab ini, Ibrahim, Ismail. Bahasa mereka kan bukan bahasa Arab. Ya, bukan bahasa Arab. Baik. Contohnya apa lagi? Yusuf. Yusuf. Ini semua non Arab ya? Iya, semua nama non Arab, siapapun gitu. Nama kita juga yang bukan Arab, misalkan siapa? Bisa Arifun gitu. Arifun dia nama Arab tapi dia nggak ada sebabnya, tadi tanwin. Arif nama Arab. Arifun. Tapi tanwin karena dia nggak ada sebab yang lain, cuma nama doang.
Coba siapa nama ini? Heriun. Heriu jadinya. Nggak boleh tanwin tuh. Walaupun di negara-negara Arab, tapi tetap ada nama yang bukan Arab. Ada aja. Ya. Nama yang bukan Arab ada aja. Gimana orang tuanya aja. Iya, gimana aja orang tuanya itu. Kok bisa ya ditinggal di negara Arab nggak namain anaknya nama Arab gitu kan? Apalagi contohnya? Hah? Berarti semua nabi yang bukan dari Arab itu bukan nama Arab. Iya. Adamu. Dar terus udah cukup. Bukan bahasanya bukan bahasa Arab ya, Nabi Ibrahim. Bukan. Iya. Tidak terima wahyu. Itu dia apa namanya ada memang dihikayatkan sama Allah kan di apa namanya di dalam surat Ibrahim ya. Apa namanya ketika Hajar ditinggalkan di padang pasir gitu kan. Ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram, yang padang ini enggak ada tempat apa namanya? Enggak ada tanaman, enggak ada apanya. Kemudian Nabi istrinya Hajar bertanya gitu. Kenapa tinggalkan sini? Kenapa tinggal sini? Wallah alam itu apakah bahasa mereka di Al-Qur'an? Kemudian apakah hikayat saja? Wallah alam, ana belum begitu betul memahami sirah karena anak pribadi belum mendalami sirah. Makanya di Quran Allahu amara. Ada hikayat apakah ini perintah Allah gitu. Ini Hajar yang berkata gitu. Nah, apakah itu ini hanya hikayat menggunakan bahasa Arab dari Allah Azza wa Jalla atau ini wallahu alam bisawab. Mungkin ditanyakan ustaz-ustaz yang paham sirah. Nah, alakulin mereka bahasanya bukan bahasa namanya bukan nama Arab. Iya. Baik. Zabur itu Injil, Taurat. Itu bahasanya apa? Hah? Ibrani kan? Iya, bukan bahasa Arab. Isa, Musa. Naam. Al-Qur'an ya, bahasa Arab ya ketika Al-Qur'an itu. Naam. Nah, itulah itu kalau tahu bagaimana cara tahunya? Ya betul itu. Cara tahunya dengan kita praktek. Terus praktek itu kali itu. Karena memang sulit. Karena kan banyak nama itu kan. Kita juga tahu ini nama Arab atau bukannya, kita harus praktek jadi. Khusus ini nih betul-betul ini emang lebih sulit. Abdurrahman ya betul. Di tempat anak di Yaman tuh Abdurrahman sampai 7 Pak. Nama Abdurrahman. Ini Abdurrahman. Muhammad. Ya. Tapi mereka kan ada kabilahnya kan, Muhammad Al-Karawi, misalkan Muhammad Al-Ruwaifi, Muhammad Al-Hamadi dan semisalnya. Iya, ada kabilah-kabilahnya yang bikin tahu. Rata-rata mereka juga pakai nama orang tuanya kan, setelahnya kan Muhammad Syaubi misalkan, Muhammad apa gitu, Muhammad bin Qasim, Muhammad bin apa? Salmanu nama Arab. Dia nama Arab Salman. Cuma kan dia masuknya kan ini apa? Tambah alif nun. Ya, nama plus alif nun. Iya, Salmanu. Bukan termasuk yang ujmah ini. Nah, bukan yang ujmah. Baik. Di situ ntar kita bahas di kitab insyaallah. Terakhir, al-alama tarkibil masji. Apa tarkib masji? Susunan kata yang disatukan. Susunan kata yang dijadikan menjadi satu kata. Itu namanya tarkib masji. Ya, susunan kata yang dijadikan satu kata. Dia ada 2 kata nih. Nah, itu udah paten sama orang Arab dijadikan satu kata.
Contohnya Ba'labak. Ini nama daerah. Ya, nama daerah. Ba'labak aslinya Ba'lun sama Bakka, tapi dijadikan Ba'labak. Di mana ya daerah Ba'labak ini? Allah alam. Lupa nah. Kemudian contoh yang lain Hadramaut. Nah, kalau Hadramaut nama daerah. Oh, nama daerah. Iya, ini semua nama daerah. Hadramaut juga nama daerah. Nah, kalau ini tahu, ini di Yaman soalnya. Ya, tempat kadang kita kemarin Anda juga pernah lewat ya. Tempatnya apa? Habib Umar. Apa sama Hadramaut itu apa maksudnya? Hadara sama maut. Hadara sama mautun. Ba'alun ini nama ini, dia nama aslinya adalah nama sonam. Sonam itu apa? Berhala yang disembah. Bak ini nama orangnya. Dan jadi kemudian ketika digabung Ba'alabak ini dijadikan nama daerah. Ada nama tempat namanya Ba'alabak. Nah, kalau Hadramaut ya dari hadar. Hadar itu hadir, maut kematian. Jadi nama daerah Hadramaut. Ya, kegubernuran Yaman di sana. Yaman Selatan. Ya itu maknanya. Cuma kan sekali lagi kalau nama ya belum tentu maknanya ada gitu kan. Hanya sekedar nama. Mengerikan juga. Iya. Iya. Di sana banyak kuburan wali katanya. Tapi ya ala kulin Habib di sana nggak terkenal ya di Yaman. Biasa saja. Kita tanya orang-orang awam ini, antum arafta Ba'alawi, tahu nggak Ba'alawi? Isul Ba'alawi kata dia gitu. Apa Ba'alawi gitu? Musdari katanya, Musdari. Kan dia kan pakai bahasa Amiyah kan. Musdari ya. Karena nggak tahu Ba'alawi apa. Kalau di Indonesia, kalau belum bolak-balik belum lepas. Iya, barokah katanya. Alhamdulillah. Di sana biasa ada. Kurang jauh mainnya jadi kayak gitu. Yang udah pernah main ke sana jadinya untuk ini apa? Ya, bisnis. Iya. Nah, ada pertanyaan sebelum kita tutup? Ini kita cukup dulu sampai sini. Itu adalah dua sebab dari isim yang tidak ditanwin. Jadi kalau yang nomor 6 itu nama daerah. Iya, nama apapun itu nama, yang penting dia itu namanya sama orang Arab, dari dua nama dijadikan satu nama paten. Apa aja? Dikit juga. Cuma 3 apa 4 lalang, Pak. Anda pun lupa. Ba'alabak dua kata. Iya, dari tadi Ba'alun sama Bakka. Iya, dua kata Ba'alun sama Bakka dijadikan satu, jadikan paten, jadinya Ba'alabak. Hadara jadi dari kata hadar sama maut. Ya, jadikan satu kata paten jadi Hadramaut. Di Indonesia barangkali Ya, barangkali. Iya. Ya, nama daerah apa nama daerah di Indonesia misalkan? Tanah Abang. Surabaya. Tanah Abang itu kan dari kata tanah sama abang kan. Jadi dipatenkan sama orang Indo Tanah Abang. Ini nggak ditanwin. Ya. Ayo. Ada pertanyaan? Pekan depan insya Allah kita akan masuk syarat daripada mamnu minas sharaf. Kemudian latihan. Nah ada latihan nih. Jangan gak hadir ya. Ini berarti dengan ini kita selesai membahas isim. Ini dengan ini nih, dengan halaman 16 ini kita tutup. Berarti kita selesai pembahasan isim udah. Itu isim ya kayak gitu. Untuk kita yang dasar, pengetahuan dasarnya itu isim kayak gini aja udah. Ada alamatnya, ada bagiannya sampai 9, kemudian ismul ladzina sharif, kemudian sebab-sebabnya gitu kan.
Ada isim mabni berapa, udah cukup bagi yang kita pemula. Habis itu kita berpaling ke berikutnya ke fiil. Kita jelaskan nanti. Ya itu di sorof nanti kita akan hafalkan juga. Sambil kita hafalkan sorof, sambil kita materi fiil. Fiil ada madhi, mudhari dan amr. Selesai madhi, mudhari, amr, baru kita bahas tentang mereka semua lagi, digabung lagi. Dan langsung digabung isim dan fiil dalam bentuk jumlah. Nah, kita prakteklah di situ. Kapan isim jadi marfu, kapan fiil masuk. Atau bahkan sebelum itu kita udah tahu fiil ini di kapan masuk, kapan majzum, ntar akan dibahas juga di sini. Ntar kita akan petakan terus. Ya, kita akan bikin kesimpulan terus supaya tergambarkan maksud dari kitab ini. Sebenarnya kalau kita terus diulang-ulang di murojaah ya insya Allah mudah. Yang penting dihafalkan aja dulu. Untuk urusan paham atau tidaknya nanti insya Allah menyusul pelan-pelan. Kalau yang sorof nih yang turunan ke bawahnya bisa lihat ya? Nah itu coba lihat ada bukunya. Pinjam coba. Satu aja satu. Iya. Coba Ana mau lihat di sini ada atau enggak ya? Nah, ini ada nih, Pak. Ada Pak di belakang Pak nanti. Ya, di belakang nanti ya itu nanti di belakang. Ya fa'alu. Gitu kan? Nah, kita insya Allah mulai pekan depan ya. Masuk ini. Ya fi'il. Kita storekan ya. Pekan depan di storekan. Atau mau offline aja storean insya Allah. Ya. Biar langsung semua. Ini yang dihafalkan. Untuk yang dihafalkan, perhatikan. Fa'ala halaman 6. Fa'ala yaf'ulu fa'alan. Fa'ilun maf'ulun. Itu yang dicoret. Nggak usah ya, yang ana tidak sebutkan nggak usah dihafal. Fa'ala yaf'ulu fa'alan fa'ilun maf'ulun uf'ul la taf'ul maf'alun mif'alun. Ini kenapa ada dua artinya maf'alun mif'alun harusnya gitu. Ya, paham ya? Ada dua dia. Maf'alun mif'alun. Ada kata dua kan di situ? Nah, artinya diulang dua kali. Kemudian nasara yang ada kata duanya, ada huruf dua. Maksudnya gimana? Iya, maksudnya diulang dua kali. Maf'alun, mif'alun gitu. Oh, bacanya dua kali. Iya, bacanya dua kali. Secara arti nanti. Ya, kita belum fokus arti dulu. Fa'ala ya. Kemudian nasara yang suruh nasran, nasirun mansurun unsur la tansur mansurun minsurun. Naam. Itu nggak ada dicoret kan? Terus semua yang nasawah Dicoret sama. Ya. sama. Kan coretan kan atas kan 3 tuh ya. Ke bawah semua samain. Nanti terus ke sana samain. Ya. Dicoret 3 itu. Nah, ini kalau kita lihat di sini, ini ada wazan namanya, fa'ala yaf'ulu. Ya. Fa'alan fa'ilun maf'ulun uf'ula taf'ul maf'alun mif'alun. Nah, ini nasara ngikut wazan yang atas. Apakah cuma nasara? Enggak. Nanti ada lagi seperti kataba yaktubu. Kitabatan katibun maktubun uktub la taktub maktabun miktabun. Ya. Kemudian qatala yaqtulu. Gimana kita tahu? Jawabannya dihafalkan. Ada pertanyaan? Fa'ala sama nasara. Nanti Anda tambahin di grup 2 contoh lagi biar jadi 3 contoh. Nasara, qatala sama kataba. Iya.
Iya, dihapus. Fahuwanya dihapus sama wadhakanya dihapus. 6. Khalas? Bayajat soal. Ini dari Rasulullah sampai ke Word itu sebenarnya polanya sama ya? Iya. Nah, Masih pola fa'ala ya? iya. Yang mana nih? Ya, iya, yang tadi yang ini kan fa'ala. Kalau fa'ala kan 3 huruf, Rasulullah 3 huruf. Mada ini kan 2 huruf. Iya. Polanya masih sama. Masih sama. Iya. Madda ya muddu maddan madun mamdudun muddalata mudda mamadun mimadun. Ini masih sama, kita ngafal yang sahih dulu, baru nanti kalau udah sahih selesai yang mudha'af. Mudha'af apa? Saya atibayan, insyaallah ntar akan datang penjelasannya. Ya. Berarti 2 dulu saja. Iya. Nanti Anda tambah lagi 2. Sekarang kataba tulis kataba. Jadi 4 ya tadi. 3 ya, iya sama fa'ala jadi 4. Sekarang ditambah sekarang. Kalau nanti di grup, oh saya nanti nggak buka grup. Kataba. Sama kotala. Kataba, kotala. Tuh. Ya, nasoro, kataba, kotala. Ini bisa, nanti kita pulang ke rumah, di jalan tuh bisa ditasrif. Kata bertubuh, kita bahatan, ya. Dah? Baik. Kalau nggak ada pertanyaan lagi kita tutup sampai di sini. Jazakumullahu khairan katsira. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.